Nama saya Setiawan Sabana. Yang orang banyak tidak tahu, saya dilahirkan sebagai manusia kembar. Awal mula saya mencintai kertas itu dimulai ketika saya belajar di Senopati ITB mengambil yang namanya seni grafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Semesta mendukung. Semestagung. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menceritakan itu secara ringkas apa yang menjadi alasan kenapa saya melaksanakan pameran di Galeri Nasional pada tanggal 5 Oktober nanti selama kurang lebih 2 bulan yang saya dengar sebagai sebuah pameran virtual. Sebetulnya pameran ini direncanakan pada tahun yang lalu, sebelum masa pandemi, dalam bentuk pameran yang langsung diadakan di lokasi Galeri Nasional Jakarta. Tapi keadaan berubah ketika terjadi pandemi gitu ya, pada tahun yang silam itu. Sehingga pameran itu ditunda. Nah, jadi sejak itu kemudian sebetulnya saya mengadakan kegiatan-kegiatan di Garasi Seni 10 ini dengan berkreasi lewat keberadaan teknologi digital yang memberikan efek-efek virtual pada keseharian kita, pada pameran-pameran dan lain-lain. Sejak itu, kira-kira bulan April, saya menggagas bersama tim di garasi ini untuk mengadakan pameran-pameran virtual sebulan sekali, yang selalu dibarengi oleh diskusi-diskusi yang sekarang sering disebut sebagai webinar, ya, seminar lewat ya bahasa masa kini. Itu berlangsung selama 1 tahun, ya, dan kemudian Galeri Nasional itu memberi kabar kepada saya bahwa Anda dijadwalkan ulang untuk berpameran di Galeri Nasional pada tanggal 5 Oktober sampai dengan 5 Desember. Jadi selama rentang waktu 2 bulan. Akhirnya saya menyatakan saya siap untuk berpameran di Galeri Nasional seperti yang diharapkan oleh Galeri Nasional, yaitu tanggal 5 Oktober. Pengertian kitab dalam konteks pameran ini, ia mulai bahwa sebetulnya kitab itu kan sebenarnya buku, ya, buku biasa. Tapi kemudian ketika dikaitkan dengan renungan saya tentang spiritualitas, maka saya kaitkan dengan kitab dalam bahasa Arab gitu kan, yang sebenarnya sama saja antara buku dengan kitab. Tapi ketika menjadi istilah kitab dalam pemaknaan saya, itu identik dengan sesuatu yang kaitannya dengan religiusitas keislaman. Jadi memang beragam, ya, bermula dari kata kitab itu sebagai buku begitu, ya. Kemudian ketika itu diterjemahkan jadi karya, memang ada beberapa kemungkinan dalam bentuknya itu. Buku sebagai buku yang kita kenal,
lalu ada kitab dalam pengertian sesuatu yang saya anggap tadi spiritual itu, yang kemudian secara kekaryaan itu saya letakkan, saya display dalam atau di atas yang namanya rehal itu. Rehal kan identik dengan alas gitu ya untuk membaca Al-Quran. Jadi ketika itu diletakkan pada rehal, dalam pemaknaan saya itu sama dengan lebih lanjut dari sekedar buku, kitab, dan benda atau yang diletakkan pada rehal, tapi sesuatu yang secara keseluruhan itu punya makna ya religius, kira-kira spiritual kira-kira. Tapi saya berikan satu subjudul, gitu, subtopik, yaitu jagat kertas dalam renungan. Kenapa saya selalu menyebutkan ada jagat kertas? Kenapa saya menekankan kertas gitu ya? Karena saya memang sudah lama menggauli kertas itu sejak sekian belas tahun yang lalu mungkin ya, secara spesifik mungkin lebih gitu kan. Awal mula saya mencintai kertas itu dimulai ketika saya belajar di Sinopa ITB mengambil yang namanya seni grafis atau seni cetak. Karena seni grafis ada fasilitasnya di ITB. Jadi waktu itu saya punya dua kalau disebut dua pacar. Yang pertama seni cetak itu, tapi kemudian juga saya tertarik pada yang namanya kertas itu. Nah, lama-lama saya mencoba kertas sendiri gitu. Kertas sendiri itu yang kemudian disebut sebagai kertas daur ulang. Dan sejak itulah sekian tahun yang silam saya terus mengerjakan kertas daur ulang yang dikerjakan di Garasi Seni 10 ini. Ya, orang kemudian menyebut saya sebagai manusia kertas, karena hampir tidak ada karya-karya saya sejak itu tanpa kertas. Saya itu antara lain saking cintanya pada kertas, terus berlangganan koran Kompas. Nah, dari berlangganan Kompas itu saya melihat adanya tulisan-tulisan pada Kompas, gambar-gambar pada Kompas, foto-foto pada Kompas. Itu kan merefleksikan dunia kertas yang disampaikan lewat kertas koran. Koran itu, kertas dalam bentuk surat kabar itu akan hilang. Nah, jadi suatu saat memang bayangan saya bahwa kertas itu akan hilang dalam peradaban manusia. Nah, dari ide itu saya kemudian membuat karya dengan istilah monumen koran. Monumen koran itu artinya bagaimana koran itu diabadikan dalam karya seni. Seperti dulu saya pernah membuat monumen kertas. Monumen kertas itu adalah ketika saya membuat karya instalasi udah sekian lama yang lalu, yang kemudian karya itu yang namanya monumen kertas itu dipamerkan di Venice Biennale di Italia. Dan sejak itu karya dengan tajuk itu dipamerkan di mana-mana. Kenapa saya bersikukuh pada kertas? Karena lewat kertas saya mendapat pengetahuan banyak, ngertos kata orang Jawa. Jadi lewat ngertas saya ngertos. Boleh juga ditambah secara ekonomi ngartos gitu. Ngartos dalam arti artos. Jadi
lewat kertas. Saya sudah merasa kehidupan saya bukan lagi persoalan kertas sebagai benda sobekan-sobekan di tempat sampah, tapi sudah memaknai hidup saya, bahkan kehidupan saya insya Allah di akhirat nanti. Di atas kertas aku masuk surga. Hari ini tanggal 5 Oktober 2021, hari pembukaan pelaksanaan pameran itu. Selamat menyaksikan.